Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syed Hussein, MPM 2055613 dari kelas PSTC. Di sini saya akan mencoba menjelaskan arsitektur topologi fisik ataupun topologi logik dari sebuah organisasi, yang mana yang merupakan tugas dari jaringan komputer. Baik, untuk itu yang pertama adalah apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Router atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun niskabel. Ataupun niskabel itu maksudnya tanpa menggunakan kabel. Kemudian topologi jaringan itu dibagi menjadi dua, yang pertama topologi fisik dan juga topologi logik. Untuk penjelasan yang pertama, topologi fisik. Topologi fisik jaringan komputer adalah suatu konsep atau metode yang digunakan untuk menghubungkan workstation atau komputer yang satu dengan lainnya di dalam satu jaringan LAN. Pada dasarnya topologi jaringan komputer terbagi atau dikelompokkan menjadi tiga, baik ini topologi bus atau linear, topologi ring, dan topologi star. Kemudian topologi logik. Nah, topologi logik berasal dari kata logik yang artinya adalah suatu gambaran bagaimana hubungan terjadi antara masing-masing komputer dalam jaringan tidak dapat terlihat, tapi dapat kita mengalaminya atau merasakan. Pengertian secara umum topologi logik merupakan topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Nah, berikut adalah topologi jaringan di PT Firza Pratama Cabang Jakarta. Yang mana pada topologi jaringan ini menggunakan topologi star, yang mana setiap workstation harus dihubungkan ke file server. Jadi, terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua data komunikasi yang dikirim melalui server. Terminal pusat akan menyediakan jalur komunikasi khusus pada dua terminal atau lebih yang akan berkomunikasi. Pada topologi ini dibutuhkan switch untuk menghubungkan semua komputer sebelum jadi terpusat. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwasannya terdapat kantor pusat Jakarta, cabang Surabaya, cabang Bandung, dan cabang Jakarta. Mengapa di sini dikategorikan sebagai topologi star? Dikarenakan di sini memiliki switch. Baik. Untuk penjelasan dari topologi sendiri, pertukaran data hanya diperlukan antara kantor pusat dan kantor-kantor cabang, walaupun kadang bisa terjadi pertukaran data antara kantor-kantor cabang, dikarenakan kantor cabang tidak mempunyai data yang selalu terupdate dari kantor pusat. Kemudian setelah kantor pusat dan kantor-kantor cabang mendapatkan data yang terupdate, tidak diperlukan lagi adanya pertukaran data kantor-kantor cabang. Untuk pertukaran datanya berawal, itu dihubungkan melalui cloud, yang mana PC apabila kantor cabang ingin mengirimkan data untuk kantor pusat melalui PC pertama, kemudian dialihkan ke switch, dialihkan ke router, dialihkan ke modem, dan dari modem langsung dikirimkan ke cloud, yang mana di sini tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan interkabel. Kemudian dari situ akan langsung dihubungkan ke kantor pusat, begitu juga sebaliknya untuk kantor-kantor cabang lain. Ataupun di kantor cabang untuk mengirim ke sesama kantor cabang juga itu bisa melalui skema tadi, itu dari PC, kemudian dialihkan ke switch, pindahkan ke router, dan modem dipindahkan lagi ke cloud. Kemudian dari cloud akan dipindahkan ke modem, dilanjutkan ke router, dilanjutkan switch, dan akan sampai ke PC ataupun pengguna. Nah, begitu seterusnya. Begitu juga apabila kita ingin menyimpulkan data di kantor cabang ke kantor pusat Jakarta, dan di kantor pusat Jakarta itu nantinya akan disimpan ke dalam server. Baik, mungkin untuk penjelasan topologi jaringan PT Firza Pratama Cabang Jakarta cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan topologi jaringan ini masih banyak kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.